Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 2 remaja hendak tawuran demi membuat konten siaran langsung di media sosial. Pemerintah Ogan Ilir terus menekan angka stunting guna masa depan anak lebih baik. Guna mewujudkan pemilu damai dan berintegritas, sejumlah jurnalis siap kawal pemilu 2024 di Ogan Ilir. Polisi tangkap 2 remaja saat hendak melakukan tawuran di kawasan Pelaju, Palembang. Salah satu pelaku masih berstatus pelajar berusia 16 tahun. Polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam. 2 pemuda hanya bisa pasrah tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Pelaju, Palembang. Keduanya ditangkap saat hendak melakukan tawuran di wilayah perbatasan Palembang, Banyuasin. Salah satu pelaku masih berstatus pelajar berusia 16 tahun. Keduanya ditangkap polisi saat berkumpul bersama rekannya di kawasan Talang Putri, Pelaju, Palembang. Polisi curiga melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam. Menurut keterangan polisi, aksi tawuran ini hanya demi konten siaran langsung di media sosial. Ini opsional kita melakukan hunting dan menemukan para tersangka yang saat itu akan menyerang salah satu kelompok masyarakat. Tersangka 2 orang kami amankan, salah satunya anak-anak inisial PZ dan satunya lagi sudah dewasa EM. Polisi menyita barang bukti senjata tajam berupa golok dan celurit. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Pelaju. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pelaku pencurian sepeda motor milik temannya sendiri akhirnya ditangkap polisi. Aksi pencurian ini dilakukan saat korban lengah lupa mencabut kunci sepeda motornya. Kasus terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama lebih dari 2 pekan. Menjadi buron selama 2 pekan, Mulyadi, pelaku pencurian sepeda motor milik temannya sendiri akhirnya diringkus polisi. Pria berusia 30 tahun itu mengaku mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya saat melihat kunci motor masih tergantung. Melihat keadaan sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor. Mulyadi mengaku hanya ingin memiliki motor curiannya, tidak untuk dijual. Untuk pelaku melakukan aksinya sendirian. Sudah berapa kali, Bang? Baru 1 kali. Bang, dari pengakuan pelaku sendiri buat apa itu benar? Kalau pengakuan dari tersangka, motor tersebut untuk dimiliki. Mendekati kendaraan milik korban yang saat itu kuncinya tertinggal di motor, langsung diambilnya dan dihidupkannya dengan maksud untuk dimiliki. Dan tersangka merupakan karyawan salah satu perusahaan. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pria terekam kamera pengawas penganiaya bocah di halaman masjid kawasan Sako, Palembang. Diduga penganiayaan ini dipicu perselisihan anak pelaku dengan korban. Orang tua korban tak terima melapor kasus ini ke pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria datang mendekati seorang bocah lalu menamparnya berulang kali di halaman Masjid Al-Ikhlas, Sako, Palembang. Usai menganiaya bocah, pria tersebut pergi bersama anak kecil yang tengah menangis. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian wajahnya. Penganiayaan pada bocah berusia 7 tahun itu diduga karena perselisihan antara anak pelaku dengan korban. Pelaku tak terima lalu mendatangi korban dan menganiaya. Biasanya anak-anak main
Biasa, anak-anak main, ya biasa katanya mungkin kena kesinggungan, anak berantem gitu kan istilahnya, saling pukul, satu nangis, gitu kan. Itu dua-duanya orang sini Pak? Iyalah, main biasa main, tiap sore main sini, tiap sore main di lapangan sini Pak. Anak si korban menampar atau menempeleng anak si tersangka ini tadi. Bapak si korban tidak terima, mengadukan ke RT kan, konsultasi untuk atau perkara atau gimana. Selama ini orang tua korban dan pelaku memiliki hubungan baik. Atas kejadian ini, orang tua korban tak terima lalu melaporkan ke pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu ke wilayah Tulung Selapan, Ogan Komering Ulu. Petugas menangkap 2 pria serta menyita 5 kg sabu-sabu. Dua pelaku penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya bernama Novan Pratama dan Naruta Jaya. Dari tangan pelaku, petugas menyita 5 kg sabu-sabu dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Barang haram tersebut diseludupkan para pelaku melalui jalur darat dari Pekanbaru Riau ke wilayah Tulung Selapan, Ogan Komering Ulu. Keduanya ditangkap petugas saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi, kilometer 110. Menurut pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, para pelaku merupakan jaringan Tulung Selapan, Pekanbaru. Jaringan Pekanbaru ke Tulung Selapan. Jadi Pekanbaru Tulung Selapan ini jaringan yang memang pemesanannya langsung ke Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Jadi tidak mampir ke Palembang, tapi memang mereka langsung ke Tulung Selapan. Ya, Tulung Selapan ini sudah 2 kali mereka melakukan. Jadi yang terungkap baru kali ini. Ya. Diduga narkoba jenis sabu-sabu ini dipesan untuk merayakan pergantian tahun baru 2024 mendatang. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus penipuan investasi bodong kembali terjadi di Kota Palembang. Seorang perempuan menjadi korban penipuan melalui media sosial karena tergiur dengan iklan investasi dengan keuntungan besar. Akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Harapan Adia Salwa untuk mendapatkan untung justru menjadi buntung. Perempuan berusia 20 tahun itu mengaku telah menjadi korban penipuan investasi bodong melalui media sosial. Akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Kasus bermula saat Adia Salwa tergiur dengan iklan investasi di media sosial milik seorang selebgram. Pelaku menawarkan investasi dengan keuntungan sebesar 20% dari modal yang dititipkan. Namun setelah korban memberi uang, pelaku mengaku tidak bisa memenuhi janjinya. Awalnya tuh tergiur dari iklan selebgram, janjiin investasi balik 20%. Dari awalnya tuh kami tergiur. Setelah 2 minggu, dikabarin dia nggak sanggup bayar. Investasi apa itu? Investasi dia tuh katanya ada usaha. Kerugiannya sudah berapa Mbak? Kalau aku sih modalnya 7 juta. Menurut korban, pelaku sendiri saat ini tengah menjalani masa hukuman di Rutan Wanita Palembang atas kasus berbeda. Korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya. Kasus penipuan ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.